Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Iksan Agatha dengan NIM 2101010030 dan rekan saya Arif Fairur Rahman dengan NIM 2101010031 yang akan mempresentasikan tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Yang pertama, dalam komponen sistem informasi pemasaran, mereka mempunyai dua keunggulan. Yang pertama, metode disiplin dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua, mereka mempunyai waktu lebih banyak daripada karyawan lain untuk berinteraksi dengan pelanggan, meneliti persaingan, serta perusahaan dan kelompok luar lainnya. Banyak perusahaan bisnis belum ahli dalam mengumpulkan informasi. Beberapa manajer mengeluh karena mereka tidak tahu cara mendapatkan informasi penting. Biasanya, mereka mendapatkan terlalu banyak informasi yang tidak dapat mereka gunakan, dan terlalu sedikit informasi yang benar-benar mereka perlukan, dan terlambat mendapatkan informasi yang penting. Perusahaan yang memiliki informasi yang unggul menikmati keunggulan kompetitif. Mereka dapat memilih pasar mereka dengan lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, dan melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Banyak pelanggan yang menyukai perusahaan yang cepat dan akurat dalam mengirimkan barang. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Contohnya perusahaan Walmart menjalankan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap toko, setiap hari, dan Walmart selalu memperbaruinya setiap jam. Sebagai contoh, ketika Walmart menjual komputer dan monitor, akan tetapi tidak dipajang secara bersama. Hal tersebut membuat pelanggan kebingungan dengan harga yang dipasang. Sesegera mungkin, Walmart menghubungi semua toko Walmart di seluruh daerah untuk mengatur kembali sistem penjualan tersebut. Selanjutnya adalah database, gudang data, dan penggalian data. Saat ini, perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, dan database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database. Contoh, database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikografis, seperti kegiatan, minat, dan pendapat. Perusahaan menyimpan data-data ini dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, dengan mempekerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam metode statistik yang rumit, perusahaan dapat menggali data atau data mining dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi yang berguna lainnya. Manajer dapat mentabulasi silang informasi pelanggan dengan informasi produk dan wiraniaga untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini. Sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi dagang, berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, mengamati media sosial di internet melalui kelompok diskusi online, daftar email dan blog, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Yang pertama,
melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Perusahaan harus menjual tenaga penjualannya berdasarkan arti penting mereka sebagai pengumpul intelijen. Grace Performance Chemical, salah satu divisi WR Grace, memasok bahan dan zat kimia untuk industri konstruksi dan kemasan. Wiraniaga Grace diperintahkan untuk mengamati cara inovatif pelanggan dalam memakai produknya agar mereka dapat memberikan usulan kemungkinan produk baru. Sebagai contoh, beberapa pelanggan menggunakan bahan kedap air Grace untuk membuat mobil serta sepatu boot dan tenda mereka kedap suara. 7 ide produk baru itu muncul dan penjualannya mencapai jutaan dolar. Yang kedua adalah memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan intelijen yang penting. Banyak perusahaan mempekerjakan spesialis untuk mengumpulkan intelijen pemasaran. Penyedia layanan dan pengecer sering mengirimkan pembelanja misterius ke toko-toko mereka untuk menilai kebersihan fasilitas, kualitas produk, dan cara karyawan memperlakukan pelanggan. Pembelanja misterius McDonald's menemukan bahwa hanya 46% restorannya di seluruh Amerika Serikat yang memenuhi standar kecepatan layanan internal, mendorong perusahaan untuk memikirkan lagi proses dan pelatihan mereka. Yang ketiga, membeli informasi dari pemasok luar. Pemasok data terkenal meliputi AC Nielsen Company dan Information Resource. Perusahaan riset ini mengumpulkan data panel pelanggannya ke dalam kategori yang dengan nama panggilan seperti bas konsumen, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan bila mereka mengelola datanya sendiri. BIS 360 mempunyai database khusus yang diberikan laporan dari 7.000 sumber dalam jangkauan dan sifat cakupan media cetak, siaran, dan online termasuk blog dan papan pesan yang diterima perusahaan. Yang keempat adalah membentuk panel penasihat pelanggan. Anggota dapat meliputi perwakilan pelanggan atau pelanggan terbesar perusahaan atau sebagian besar pelanggan yang jujur dan canggih. Banyak sekolah bisnis mempunyai panel penasihat yang terdiri dari para alumni dan perekrut yang memberikan umpan balik pada kurikulum. Yang terakhir adalah menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Dewan peninjau pelanggan, forum diskusi, ruang chatting, dan blog dapat mendistribusikan penilaian produk atau pemasok yang dilakukan pelanggan hingga sejumlah besar pembeli potensial lain. Dan tentu saja, bagi pemasar yang mencari informasi tentang persaingan, ruang chatting memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan kesan, tetapi sifatnya yang tidak terstruktur mempersulit pemasar menemukan pesan yang relevan. Selanjutnya adalah menganalisis lingkungan makro. Terdapat 2 pembahasan, yaitu kebutuhan dan tren, dan mengidentifikasi kekuatan utama. Dalam kebutuhan dan tren, kita membedakan antara fad, tren, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh uang terhadap fad seperti boneka Beanie Babies, Furbies, dan Tickle Me Elmo. Tetapi melakukannya dengan benar terkadang lebih merupakan masalah keberuntungan dan penentuan waktu yang lebih baik dibanding hal lainnya. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Sebagai contoh, presentasi orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa. Ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahun, wanita muda, dan konsumen kaya, dan orang yang hidup di barat. Megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi, perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7 dan 10 tahun atau bahkan lebih lama. Mengidentifikasi kekuatan utama perusahaan dan pemasoknya, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik, semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan. Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama: demografi, ekonomi, sosial budaya,
alam, teknologi, dan politik hukum. Kita akan menggambarkan kekuatan-kekuatan ini secara terpisah, tetapi pemasar harus memperhatikan interaksi mereka, karena hal ini akan menimbulkan peluang dan ancaman baru. Sebagai contoh, ledakan pertumbuhan populasi menyebabkan lebih banyaknya pengurangan sumber daya dan polusi, yang membuat konsumen membutuhkan lebih banyak undang-undang, yang merangsang solusi teknologi baru dan produk, di mana jika produk itu terjangkau, dapat benar-benar mengubah sikap dan perilaku. Kekuatan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan gerakan regional. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi dunia. Ledakan populasi menjadi sumber kekhawatiran utama, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia kini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Sementara populasi di negara-negara yang lebih maju tumbuhnya hanya 0,6% per tahun. Di negara berkembang, tingkat kematian turun akibat pengobatan modern, tapi tingkat kelahiran tetap stabil, memberi makan, pakaian, dan pendidikan kepada anak-anak, meskipun standar hidup juga meningkat, sesuatu yang hampir mustahil di negara-negara ini. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberi implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Bagaimanapun, perusahaan yang menganalisis pasar mereka secara seksama dapat menemukan peluang besar. Yang kedua adalah bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran usia ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pada tingkat ekstrim lainnya terdapat Jepang, salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Susu, popok, peralatan sekolah, dan mainan akan menjadi produk penting di Meksiko dibandingkan di Jepang. Secara umum, di dunia ini ada tren global yang menuju populasi yang menua. Pada tahun 2005, populasi penduduk 60 tahun lebih sudah meliputi proporsi populasi penduduk berusia di bawah 5 tahun. Dan tampaknya jumlah balita akan lebih sedikit dibandingkan orang lanjut usia. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia. Anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, sampai dewasa parubaya usia 40-65 tahun dan dewasa lanjut usia di 60 tahun ke atas. Yang ketiga adalah pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara terdiri dari beragam etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim terdapat negara Jepang, di mana hampir semua warganya adalah orang Jepang. Di pihak lain ada Amerika Serikat, yang warganya datang dari berbagai negara. Menurut sensus tahun 2000, 276 juta populasi Amerika Serikat terdiri dari 72% kulit putih, 13% Afrika Amerika, dan 11% Hispanik. Populasi Hispanik tumbuh dengan cepat dengan subkelompok terbesar yaitu keturunan Meksiko, Puerto Rico, dan Kuba. Pada tahun 2020, Hispanik diperkirakan membentuk 18,9% populasi. Asia Amerika menduduki 3,8%. Dengan orang Cina sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh Filipina, Jepang, India, dan Korea secara berturut-turut. Konsumen Hispanik dan Asia Amerika mulanya terkonsentrasi di tepi barat dan selatan Amerika, tetapi penyebarannya semakin banyak terjadi. Kemudian, hampir 25 juta orang yang hidup di Amerika Serikat, lebih dari 9% populasi lahir di negara lain. Keempat adalah kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan. Kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 750 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara: India, Cina, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, dan Mesir. Dari semua orang dewasa tidak terdidik di dunia, 2/3-nya adalah wanita. Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai warga negara lulusan perguruan tinggi dengan persentase tertinggi, sekitar 36%. Jumlah masyarakat terdidik yang besar di Amerika Serikat menyebabkan tingginya permintaan akan buku berkualitas, majalah bermutu, dan paket perjalanan yang bagus, serta pasokan keahlian yang tinggi. Selanjutnya, pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, terkadang kakek nenek.
Tetapi pada tahun 2010, hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujangan yang hidup sendiri, keluarga dengan orang tua tunggal, pasangan menikah tanpa anak, dan pasangan dengan anak keluar rumah, tinggal bersama orang tua yang bukan keluarganya, dan struktur keluarga lainnya. Semakin banyak orang yang bercerai atau berpisah, selanjutnya memilih tidak menikah, menunda pernikahan, atau menikah tanpa ingin mempunyai anak. Masing-masing kelompok mempunyai kumpulan kebutuhan dan kebiasaan pembelian yang berbeda. Yang terakhir adalah perubahan geografis dalam populasi. Ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran dan di dalam negara. Meskipun Amerika Serikat mengalami pergerakan kembali ke luar kota pada tahun 1990-an ketika daerah non-metropolis menarik banyak pengungsi kota. Abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar urban akibat tingkat kelahiran yang lebih tinggi, tingkat kematian yang lebih rendah, dan pertumbuhan pesat dari imigrasi luar negeri. Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Hampir 1 dari 2 orang yang berusia lebih dari 5 tahun, 120 juta, berpindah tempat tinggal setidaknya 1 kali antara 1995 dan 2000. Analisis antar negara bagian jelas memperlihatkan bahwa perpindahan itu menuju negara bagian Sunbelt jauh dari Midwest dan Northwest. Lingkungan makro utama lainnya. Lingkungan makro utama lainnya dibagi menjadi 5, yaitu ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan kepada konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Distribusi pendapatan. Ada 4 jenis struktur negara industri. Perekonomian subsistem seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit peluang bagi pemasar. Perekonomian pengekspor bahan mentah seperti Republik Demokrasi Kongo yang mengekspor tembaga dan Arab Saudi yang mengekspor minyak. Dengan pasar yang baik untuk perlengkapan, peralatan, pasokan, dan barang mewah untuk orang kaya. Perekonomian industri baru seperti India, Mesir, dan Filipina, di mana kelas kaya dan menengah baru sedang tumbuh meminta jenis barang yang baru. Dan perekonomian industri seperti negara-negara di Eropa Barat yang merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Pemasar sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan sangat rendah. Kedua, hampir semua pendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan sangat rendah, sangat tinggi. Keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Yang kelima, hampir semua pendapatan menengah. Tabungan, utang, dan kredit. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Konsumen di Amerika Serikat mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi, yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga lainnya. Kredit mudah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunganya cukup tinggi, khususnya bagi peminjam berpenghasilan rendah. Masalah ekonomi yang semakin penting bagi sebagian besar konsumen Amerika yang menganggur adalah pemindahan pekerjaan manufaktur dan jasa ke luar negeri. Dari India, Infosys menawarkan jasa outsourcing untuk Cisco, Nordstrom, Microsoft, dan yang lain. 15.000 pekerja yang dipekerjakan setiap tahunnya oleh perusahaan senilai 1,6 miliar dolar dengan pertumbuhan pesat ini mendapat pelatihan di fasilitas Infosys bernilai 120 juta dolar di luar Bangalore. Di sana mereka mempelajari keahlian teknis serta keahlian yang lebih lunak tentang pembangunan tim, komunikasi antar pribadi, dan pentingnya menjadi duta merek yang mereka layani. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Mereka menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Pandangan tentang diri sendiri. Di Amerika Serikat sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, mencari kesenangan, perubahan, dan tempat pelarian. Orang lain mencari realisasi diri. Orang membeli mobil impian
dan liburan impian dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan keseharian, lari atau tenis, dan lain sebagainya, dalam introspeksi serta seni dan kerajinan tangan. Untuk rangkuman kegiatan waktu luang konsumen teratas dan bagaimana kegiatan tersebut berubah sepanjang dekade terakhir. Saat ini, beberapa orang menerapkan perilaku dan ambisi yang lebih konservatif. Pandangan tentang orang lain. Masyarakat mengkhawatirkan tunawisma, kriminalitas, dan korbannya, serta masalah sosial lainnya. Pada saat yang sama, mereka mencari tipe hubungan mereka sendiri yang serius dan bertahan lama serta menghindari orang asing. Tren ini memperkuat pertumbuhan pasar produk dan jasa dukungan sosial yang mempromosikan hubungan langsung antar manusia, seperti klub kesehatan, pelayaran, dan kegiatan agama. Mereka juga menyarankan pertumbuhan pasar untuk pengganti kehidupan sosial, seperti televisi, permainan video rumah, dan ruang chatting di internet. Pandangan tentang organisasi. Setelah gelombang penyusutan perusahaan dan skandal akuntansi korporat melanda, terjadilah penurunan loyalitas organisasi secara keseluruhan. Sekarang ada banyak orang yang menganggap pekerjaan bukan sebagai sumber kepuasan, tetapi sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan untuk menghasilkan uang guna menikmati waktu luang di luar jam kerja mereka. Perusahaan harus menemukan cara untuk memenangkan kembali kepercayaan konsumen dan karyawan. Mereka harus memastikan bahwa mereka adalah warga korporat yang baik dan bahwa pesan konsumen mereka jujur. Pandangan tentang masyarakat. Beberapa orang mempertahankan masyarakat, melestarikannya, beberapa menjalankannya, beberapa memanfaatkan apa yang bisa mereka dapatkan darinya, mengambil. Beberapa orang ingin mengubah, beberapa mencari sesuatu secara lebih dalam, mencari, dan lainnya ingin meninggalkannya, menghindar. Pola konsumsi sering mencerminkan sikap sosial, pembuat cenderung menjadi peraih tinggi, high achiever, yang makan, berpakaian, dan hidup dengan baik. Pengubah biasanya hidup secara lebih ekonomis, mengendarai mobil yang lebih kecil dan mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Penghindar dan pencari menjadi pasar utama untuk film, musik, selancar, dan perkemahan. Pandangan tentang alam. Manusia menyadari kerapuhan alam dan keterbatasan sumber dayanya. Bisnis merespon meningkatnya minat untuk hidup selaras dengan alam dan hidup di alam dengan memproduksi berbagai macam peralatan berkemah, mendaki gunung, berperahu, dan memancing, misalnya sepatu bot, tenda, ransel, dan kail. Pandangan tentang alam semesta. Sebagian besar warga negara Amerika Serikat menganut paham monoteis, meskipun keyakinan dan praktik beragama mereka melemah dari tahun ke tahun. Beberapa dorongan untuk beragama kembali diarahkan. Yang ketiga yaitu lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon akibat zat kimia tertentu dan pemanasan global, dan tentang semakin langkanya air. Di Eropa Barat, lembaga sosial hijau terus melancarkan tuntutan publik untuk mengurangi polusi industri. Di Amerika Serikat, para ahli telah mendokumentasikan kerusakan ekologi, dan kelompok pemerhati lingkungan seperti Sierra Club dan Friends of the Earth membawa kekhawatiran ini ke berbagai aksi politik di lingkungan sosial. Peraturan baru sangat memukul industri tertentu. Perusahaan baja dan utilitas publik harus menginvestasikan miliaran dolar untuk peralatan pengendali polusi dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Industri sabun meningkatkan kemampuan biodegradasi produknya. Peluang besar menanti perusahaan dan pemasar yang dapat menciptakan solusi yang dapat menggabungkan kemakmuran dengan perlindungan lingkungan. Perhatikan bagaimana industri otomotif menyesuaikan diri dengan masalah lingkungan ini. Konsumen sering terlihat menentang keputusan produk yang mempengaruhi lingkungan alam. Namun salah satu studi riset memperlihatkan bahwa meskipun 80% konsumen Amerika Serikat menyatakan bahwa keamanan lingkungan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli sebuah produk, hanya setengah lebih sedikit yang menyatakan bahwa mereka membeli produk daur ulang atau produk yang aman lingkungan. Para orang muda adalah kelompok yang terutama lebih merasa bahwa apa yang mereka lakukan secara pribadi tidak ada pengaruhnya terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Dengan meningkatkan jumlah produk hijau yang mereka beli, konsumen harus mengubah kebiasaan loyalitas mereka menghadapi sistem skeptis tentang motif
di belakang peluncuran produk dan tingkat kualitasnya, dan mengubah sikap mereka terhadap peran yang dimainkan produk-produk semacam itu dalam pelindungan lingkungan. Yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Selama bertahun-tahun, teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti penisilin, bedah jantung terbuka, dan pil KB, serta cerita mengerikan seperti bom hidrogen, gas syaraf, dan senapan submesin. Teknologi juga menghasilkan produk seperti telepon seluler dan permainan video yang memiliki dampak baik dan buruk sekaligus. Semua teknologi baru adalah kekuatan penghancur kreatif. Transistor melukai industri tabungan vakum, virografi melukai bisnis kertas karbon, otomotif melukai kereta api, dan televisi melukai surat kabar. Alih-alih berpindah ke teknologi baru, banyak industri lama yang menolak atau mengabaikannya dan bisnis mereka menurun. Tapi inilah inti kapitalisme pasar yang dinamis dan menoleransi penghancuran kreatif dari teknologi sebagai harga sebuah kemajuan. Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sayangnya penemuan teknologi tidak timbul secara konsisten sepanjang waktu. Industri kereta menciptakan banyak investasi, dan investasi tersebut menurun sampai industri otomotif muncul. Dalam masa antara di tengah inovasi-inovasi besar, ekonomi menjadi stagnan, sementara itu inovasi kecil mengisi kesenjangan tersebut. Maka hadirlah kopi kering beku, kombinasi sampo dan kondisioner, anti keringat dan deodoran, dan seterusnya. Teknologi kecil tersebut mengandung risiko lebih kecil, tetapi teknologi kecil itu juga mengalihkan usaha riset dari terobosan teknologi besar. Teknologi baru juga menciptakan konsekuensi jangka panjang yang besar dan tidak selalu dapat diperkirakan. Pil kontrasepsi misalnya membantu pencapaian keluarga kecil. Semakin banyak ibu bekerja dan pendapatan tambahan yang lebih besar menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk perjalanan liburan, barang tahan lama, dan barang mewah. Telepon seluler, permainan video, dan internet bukan hanya mengurangi perhatian orang pada media tradisional. Piranti-piranti itu juga mengurangi interaksi sosial tatap muka karena orang mendengarkan musik, menonton film di telepon seluler mereka, dan seterusnya. Teknologi juga saling melengkapi. Pemasar harus mengamati 4 tren teknologi berikut. 1. Kecepatan perubahan yang semakin tinggi. 2. Peluang inovasi yang tak terbatas. 3. Anggaran R&D yang beragam. Dan 4. Semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Yang terakhir yaitu lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Kadang-kadang hukum ini juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Sebagai contoh, hukum yang mewajibkan daur ulang memberikan dorongan yang sangat besar bagi industri daur ulang dan mendorong penciptaan lusinan perusahaan baru yang membuat produk dari bahan daur ulang. 2 tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatnya peraturan bisnis dan bertumbuhnya kelompok dengan kepentingan tertentu. Peraturan bisnis mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Dan yang keempat, menekan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk atau produksi pada bisnis. Meskipun setiap undang-undang baru dapat mempunyai alasan yang rasional, undang-undang baru juga bisa memberikan pengaruh yang tidak diharapkan, seperti melemahkan inisiatif dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.